Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, praktisi pendidikan dimanapun Anda berada. Kali ini Bapak Ibu akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat SMK yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait peserta didik saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Dalam penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Pak Fakih menggunakan rumus ABCD, Audience, Behavior, Conditioning, and Degree. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Fakih mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu peserta didiknya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang dibuat pembahasan tentang praktik tata cara sholat jenazah dari berbagai sumber, ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin peserta didik pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan, untuk membantu peserta didik mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang praktik tata cara sholat jenazah dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar peserta didik memahami tata cara praktik sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembelajaran, Pak Fakih memberikan penjelasan kepada semua peserta didik dengan tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Pak Fakih memastikan bahwa peserta didiknya memahami apa yang dimaksud dengan praktik tata cara sholat jenazah. Pak Fakih melakukan asesmen awal untuk mengetahui kompetensi ketercapaian akademik dan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan rumus FAK, yaitu visual, auditory, reading atau reading, dan kinestetik. Dulu nih, sebelum masuk ke materi, kira-kira gaya belajar kalian seperti apa? Biar Bapak menyesuaikan, berdiferensiasi nanti. Ada nggak yang suka di sini menonton video sama gambar langsung? Baik. Siapa di sini yang suka langsung praktek? Oh, oke. Siapa di sini yang suka mendengarkan saja? Saya. Oke, bagus. Ada nggak yang suka membaca dan menulis? Saya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang praktik tata cara sholat jenazah. Baik, sekarang Bapak instruksikan kalian silakan berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya dan akan saya berikan materinya yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah proses pembelajaran, Pak Fakih mengobservasi dan memantau pemahaman peserta didik dengan mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih sebagai bentuk asesmen sumatif autentik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada peserta didik atau berdiferensiasi proses. Kalian ketahui tentang sholat jenazah, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Bintang. Jadi sholat jenazah itu memiliki 6 tata cara, yaitu pertama salam, lalu takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, lalu ditutup dengan salam. Baik, bagus. Selama proses peserta didik mempraktikkan tata cara sholat jenazah, Pak Fakih mengamati pekerjaan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik sholat jenazah. Baiklah anak-anak, bagaimana kegiatan hari ini, kegiatan pembelajarnya? Baik,
saya pengen tanya nih lebih dalam. Kita akan melakukan refleksi, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapat di kegiatan kali ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Wahyulia. Ya cukup menyenangkan. Kenapa? Karena saya bisa belajar banyak hari ini. Ya. Bisa belajar banyak. Baik. Ada lagi yang menjawab? Saya, Pak, karena pembelajaran hari ini sangat mudah dipahami. Mudah dipahami. Berarti suka atau tidak? Mudah dipahami dan suka. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahami pelajaran yang Bapak berikan tentang praktik tata cara sholat jenazah. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tujuan pembelajaran ketercapaian praktik tata cara sholat jenazah di jenjang SMK. Tetap semangat Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.